Assalamualaikum lur. Ya apa kabar ya? Api-api kabeh toh? Balik mana mas saya Cak Odas. Kali ini saya ngalurin film Jepun live action Terraformer. Langsung aja ke alur filmnya. Yang suka cerita sama filmnya bisa subscribe sama like-nya ya. Monggo no. Pada suatu masa, di awal cerita ada dua orang lagi dikejar-kejar. Saya kira ambil duit 271T, cuma lupa bilang. Ternyata bukan ya, wong udah ketangkep. Ternyata mereka dikejar sama agen ilmuwan eksentrik pemerintahan Jepun dengan maksud yang lain. Nyerah dah mereka. Dan dibawanya ke markas penelitian rahasia bawahan pemerintahan Jepun. Mereka ini punya kesalahan besar di masa lalu, jadi bakal dimanfaatkan sama ilmuwan aneh ini. Mereka berdua ini dipaksa sebenarnya untuk terima misi membasmi kecoa di planet Mars. Alasannya bumi ini kan sudah terlalu padat. Si Nao akhirnya duluan setuju ikut daripada mereka selamanya jadi buronan. Jadi mendingan ikut pemerintah. Jadi kak nantinya Mars ini bakalan dipakai sebagai tempat hunian baru buat manusia setelah melakukan pembersihan di sana. Waktu berjalan, mereka ada di dalam pesawat bernama Bugs 2. Tiba-tiba si Koki diajak adu silat nih sama temennya namanya si Jen. Ini entah Jen cemburu karena Koki deket sama si Nao cantik atau nganggap Koki ini cowok yang gak peka. Di dalam kelompok yang dikirim ke misi Mars, orangnya pada unik-unik. Mereka ini orang yang di bumi dianggap ampas oleh masyarakat dan pemerintah. Ada psikopat, ada warga ilegal, ada pengembara gak jelas, dan lain-lain lah. Selanjutnya masuklah sang kapten dan wakanya. Langsung ngasih arahan misi gimana nanti sampainya di Mars. Singkatnya, sampailah mereka ke Mars. Obat nyamuk dilemparkan dulu buat ngehalau para kecoa yang ada di sana. Setelah itu mereka dapat misi berpencar. Koki Manao, Jen Mamaria, kita bisa ngelihat sebagian suasana Mars udah jadi hijau semua. Nggak lama, Nao sama Koki ketemu sama makhluk yang dikira penduduk asli Mars. Karena nggak tahu sebenarnya itu kecoanya dan target yang harus dimusnahkan. Itu pakai digoda lagi. Ya langsung di-attack lah, langsung nyerang Nao. Ya auto pindah alam dia. Cepet banget mainnya di film si cantik ini. Ketika mereka semua udah ngelihat makhluk tersebut, kembalilah mereka ke kapal. Itu sang Kapten Dojima ceritain kalau yang mereka lihat itu adalah target yang harus dilenyapin, ya kecoa itu. Mereka udah ngalamin evolusi selama 500 tahun dan berubah lebih hebat, lebih kuat dari manusia. Dulu diinjak, sekarang mereka yang menginjak. Itulah informasi dari sang kapten ini. Lah pada ketakutan lah semua orang-orang yang ada di situ. Jadi mereka pengen balik ke bumi karena ngerasa bakalan ada bahaya besar. Wah, ada kecoa segede itu dan sekuat itu kan. Si kapten setuju untuk balik ke bumi, ninggalin misi yang udah dikasih sama ilmuwan aneh tadi. Sebelum mereka datang ke planet Mars, ada pesawat lain yang udah duluan ke Mars. Namanya Bugs 1. Misinya sama, yaitu untuk melenyapkan para kecoa, tapi gagal. Next, dibagi tim untuk ngambil teknologi di Bugs 1 biar Bugs 2 bisa pergi dari planet Mars karena mesin mereka rusak waktu mendarat. Lanjut, si kecoa ini udah pada mau masuk banyak banget dan mau nyerang menjajah wilayahnya. Lah cara ngelawannya kan nggak bisa kalau nggak ada senjata yang kuat. Nah di sini ilmuwan aneh itu tadi Vikolan Live beritahu kalau masing-masing dari mereka dibekali senjata, yaitu serum di saku mereka, dimana serum tersebut mengandung DNA dari beberapa serangga. Dan kerennya nih, cairan itu bisa menyesuaikan dengan si pemakainya jadi serangga apa nantinya. Awalnya Silly mengajukan diri untuk nahan kecoa di luar. Berubah dia jadi kumbang pero, kayak kepek. Kekuatannya bisa nyemburin cairan dengan suhu yang tinggi. Tuh bisa pakai Kamehameha. Tarung hebat awalnya, tapi ya dikalahin dengan mudah juga sama si kecoa. Lanjut di kapal, Dojima nunjukin kekuatan tarungnya. Dia berubah jadi semut peluru dengan kekuatan gigitan yang sangat kuat, nyokot loroi, bisa ngalahin beberapa kecoa di situ. Dia di situ ditinggal ditemuin nama Ichiro, jadi bertahan di pesawat itu. Di sini si Ichiro berubah, tapi berubah jadi apa ntar penjelasannya. Dan dia langsung mengaktifkan penghisap udara, jadi ngosongin udara yang ada di kapal itu.
Bisa dilihat kalau Dojima dan Ichiro udah capek soalnya udah nggak ada oksigen dan kecoa yang dilawan masih banyak. Jatuh mereka. Nah yang lainnya nih pergi dari situ mau ke bak 1. Jalan mereka. Di luar pesawat mereka dikepung sama para kecoa. Nah si Kopet ini berubah jadi Kumbang McClay namanya. Pokoknya dia bisa nyemburin api dengan kecepatan yang super tinggi. Untuk ngeri berubah. Oh iya, si Nao cewek cantik yang sudah wassalam tadi, tubuhnya ditaruh di tempat khusus di dalam pesawat. Jadi nanti rencananya bakalan dibawa pulang sama si Koki kalau mereka sudah berhasil kembali dari bak 1. Shin pindah ke tim yang di luar, di mana mereka dihadang oleh tsunami kecoa. Kagetlah mereka, banyak ngeri gitu. Karena nggak mungkin si Kopet nahan di luar sendirian, para dua cewek ini mengajukan diri untuk ngebantuin si Kopet. Yang satu berubah jadi kumbang pelangi, punya kemampuan ilusi optik, dan yang satunya jadi kumbang Ishikage. Pokoknya tubuhnya kuat gitu lah, mahal jual. Mereka nahan tapi saking banyaknya kapal mereka oleng dan jatuh semua. Si dua kumbang ini terpaksa ngadepin kecoa, tapi ya dengan mudah mereka dikalahkan. Termasuk akhirnya si Kopet akhirnya juga dipindahkan ke alam lain juga. Shin pindah di dalam rover. Semuanya pingsan situ, tapi ternyata rovernya bisa ngambil kendali otomatis, jadi bergerak sendiri ke tujuan mereka. Dan singkatnya, sampai mereka ini ke bak 1 untuk ambil teknologi yang ada di dalam sana. Oh iya, mereka ini diikuti oleh drone yang diawasi langsung dari bumi. Di dalam bak 1 ini terjadi keganjilan, yaitu ada informasi rahasia yang sudah disampaikan ke bumi. Di luar, tiba-tiba para kecoa datang dan langsung nembakin Kanema Tiger. Dia belum berubah apapun udah amblas. Kecoa ini udah bisa pegang senjata karena evolusi mereka yang terlalu cepat. Tingkat adaptasi kecoa kan emang tinggi banget, Kak. Setelah itu 3 orang yang dalam tadi pada keluar. Mereka ngadepin kecoa-kecoa yang datang. Di sini si protagonis berubah jadi lebah hornet. Kalau di tempat saya bilangnya tawon endas kalau nggak salah. Tarung nih Koki sama kecoa-kecoa. Yang dibantu sama Jen berubah jadi belalang gurun yang kakinya panjang, pewalang sangit lagi. Si Waka berubah jadi mantis. Tarunglah semuanya. Di lain tempat ada kecoa nelpon pakai Android dan ngubungin ilmuwan aneh di bumi. Lah, kecoanya bisa kerja sama manusia. Dan masuklah tuh kecoa ke dalam pesawat. Di situ dia nemuin kaptennya, langsung ngancem. Karena si kapten kan udah ninggalin misi mau pulang ke bumi. Jadi misi utama mereka ini sebenarnya untuk ngambil telur kecoa gede yang ada di Mars. Di sini Ichiro juga ternyata ikut terlibat berkhianat. Dan uniknya di dalam kecoa itu ada Asuka, dibuka kayak resleting. Dia ini bisa berubah jadi tawon lumpur, yang mana bisa mengendalikan otak kecoa dan ngelumpuhin kecoa. Si Dojima, kapten, akhirnya ditembak sama Asuka. Nah, di sini dijelaskan kalau Ichiro ini berubah jadi nyamuk Chironomid, yang mana larvanya sangat kuat walaupun dibekukan ataupun dibakar dengan suhu yang sangat ekstrim. Jadi disiram air udah bisa bangkit lagi nih binatang. Berangkatlah mereka berdua ke bumi pakai bak 1. Lah tim lain kaget, bak 2 kok bisa jalan dan ninggalin mereka. Jadi ternyata Kak, ilmuwan itu udah ngerencanain hal tersebut. Yang lain itu cuman dimanfaatkan, mereka yang dipilih untuk balik ke bumi. Ya ini, berangkat diantar pulang ongkos sendiri. Jadi ingat di Mataram dulu. Ilmuwan ini sudah menyalin data tempur orang-orang yang ada di tim Bugs 2. Karena tim Bugs 2 ini dibilang orang-orang ampasnya masyarakat, jadi mereka dianggap pemerintah sekali pakai. Ilmuwan ini punya rencana untuk menggabungkannya ke manusia dan menciptakan pasukan super buatan pemerintahan Jepun. Mau jadikan terraforming pasukan Jepun untuk jadi pasukan super kecoa men. Shin pindah ke bak 1. Ichiro dan Asuka mendengar hal aneh. Ternyata telur yang ada di belakang mereka netas ngeluarin 2 kecoa kembar. Asuka berubah jadi tawon lumpur untuk bisa kendalikan otak 2 kecoa itu. Tapi malah diserang. Ya Asuka jebol langsung, dipatahin gitu sama 2 super kecoa ini.
Ngelihat ini, ilmuwan yang ada di bumi tadi nyuruh mendarat, tapi udah nggak bisa karena nggak ada energi untuk balik. Lalu dua kecoa super ini manggil pasukannya untuk jatuhin pesawat bak 1. Akhirnya jatuh, roketnya kan dihancurin sama para kecoa. Dan berat juga karena ditumpuk sama banyak kecoa. Jatuhnya pas di dekat 3 orang yang tersisa tadi, Koki, Jen, sama si Zhang Ming. 3 orang ini tahu kalau mereka harus bertarung. 2 jenderal kecoa ini juga nyiagakan pasukannya. Berubahlah 3 orang ini dan ngelawan Unlimited Kecoa Army. Sampai akhirnya si Waka dikalahkan oleh jenderal kecoa. Bedanya mereka ada tanda mahkota putih di keningnya. Karena masih kesulitan menghadapi para kecoa ini, mereka menambahkan dosis serum DNA serangga. Si Jen terus tarung sama kecoanya. Karena masih kesulitan, Jen nyuntik terus biar tambah kuat. Sampai dia punya sayap dan ngalahin lebih banyak kecoa. Lain hal dengan Koki yang masih sadar dengan efek overdosis serum tersebut. Efeknya itu bahaya banget gak? Karena kalau kebanyakan, pemakainya nggak bisa balik ke bentuk manusia lagi. Dan pastinya nanti bakalan amblas. Masih suntiknya lagi. Tapi si Jen akhirnya bisa ngalahin salah satu jenderal kecoa pakai tendangan kaki belalangnya itu. Habis itu langsung lemes, dia udah OD, tubuhnya udah nggak kuat untuk nahan serum itu. Di sini jenderal kecoanya tinggal 1, pasukan yang banyak. Jan bilang dia rela melakukan itu semua karena udah nggak ada tujuan hidup di bumi. Jadi dia ikut aja ke misi Mars. Rencananya bisa menetap di situ, tapi malah menetap ke dimensi lain juga nih. Tiba-tiba jenderal kecoa nyerang, ditahan sama Koki. Tapi apalah daya, kekuatannya jauh dibanding kecoa super ini. Tapi semangat berjuangnya tinggi dan tetap bertahan, kemudian nyerang juga. Pada waktu terdesak, tiba-tiba kecoa super ini menyadari ada sesuatu yang kuat datang. Jenis kupu gitu. Dia nyebarin serbuk. Ternyata kupu-kupu betina ini adalah Nao, si cewek cantik yang aktingnya sebentar di film ini. Walaupun udah amblas, Nao tetap bisa berubah walaupun tanpa serum. Semakin banyak serbuk yang ditebar ke seluruh legiun kecoa, Jen sadar nih kalau itu hal yang berbahaya dan minta Koki untuk pergi dari situ. Itu serbuk sarinya semacam mesyu, jadi kena percikan api bisa meledak. Si Koki malah datengin Nao. Untung si Jen pakai sisa tenaganya nangkap si Koki pas ledakan besar terjadi. Nao sendiri ngerelain dirinya terkena ledakan besar itu. Beberapa saat kemudian, Koki sadar dan melihat kejadian mengerikan pasca ledakan. Banyak kecoa yang udah bergelimpangan. Di sini Koki nemuin tubuh dari si Jen yang udah total berubah jadi walang sangit, belalang utuh lah. Dan dia gak bakalan bisa balik lagi jadi manusia. Di sini dia bilang jangan ngasihanin aku karena dari dulu dia udah diperlakukan seperti larva. Ternyata jenderal kecoa dan beberapa ekor kecoa itu masih hidup, tapi kondisinya lemah sekali. Buktinya waktu nyerang Koki, Koki bisa mukul balik walaupun tanpa berubah. Luar biasanya kecoa ini masih dikasihani sama Koki dan dibiarin hidup. Lanjut, akhirnya masuklah si Koki ke dalam pesawat dengan pemandangan kecoa bergelimpangan di mana-mana. Si Koki langsung nemuin Ichiro, yang mana Ichiro udah siap nodongin pistolnya. Dia nembak tiba-tiba, tapi ternyata yang ditembak kecoa di belakangnya, bukan Koki. Koki akhirnya di situ nggak jadi marah sama si Ichiro. Berangkatlah mereka pakai pesawat kecil untuk balik ke bumi. Jenderal kecoa yang ada di bawah juga ngehalau anak buahnya untuk ngejar Koki dan Ichiro. Scene pindah di bumi di mana ilmuwan aneh ini udah ngerasa gagal karena semua rekaman kejadian di Mars terekspos. Dikirim datanya dari bak 1. Akhirnya mau kabur nih orang. Dia nih berkhianat sama pemerintah Jepun, tapi dihalangin sama asistennya. Ya last boss lah ya, masih bisa selamat dari tembakan. Dan malah balik nyerang asistennya pakai racun.
Balik di scene dalam pesawat, Koki sampai di bumi bakalan rencanakan untuk bangun tempat peringatan buat Now dan teman-teman timnya udah wassalam. Nanti di bumi dia juga bakalan ngejar ilmuwan aneh itu sampai ke ujung bumi atau bumi lain manapun. Setelah itu filmnya selesai Kak. Oke, terima kasih sudah mampir ke sini untuk nonton. Selalu nantiin alur film selanjutnya dari Cak Odas. God bless you. Assalamualaikum Kak.